Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjas Melindo. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dan memaparkan sidang seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Bengkel dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Praktik Las Busur dan Asetelin mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Ucapan terima kasih banyak saya aturkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Elfami Dwi Kurniawan, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, dan juga dosen pembimbing saya juga yang kedua, Bapak Dr. Andes Harlin, MPD. Pendahuluan, masalah yang utama dan saya teliti pada kali ini merupakan pada variabel kontrol, yaitu prestasi belajar mahasiswa tersebut. Nah, yang mana ketika fasilitas yang dirasa cukup memadai dan lengkap, dan juga terdapatnya motivasi belajar mahasiswa yang tinggi dan kuat terhadap apresiasi dan juga kepercayaan diri mereka menghadapi proses pembelajaran yang ada di program studi pendidikan mesin tentang praktik Las Busur dan Asetelin, maka prestasi belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa tersebut akan tercapai sesuai dengan kompetensi dan juga capaian tujuan pembelajaran praktik Las Busur dan Asetelin. Nah, sarana dan prasarana atau fasilitas bengkel ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menyelenggarakan program pendidikan berbasis kejuruan. Nah, fasilitas bengkel merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan hasil keterampilan pada siswa tersebut. Nah, didukung dari fasilitas tersebutlah saya sangat meneliti ketika ada hubungannya, yaitu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam ataupun di luar diri siswa yang dimaksudkan untuk timbulnya suatu perasaan untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi motivasi ini adalah suatu dorongan yang berasal dari eksternal maupun internal individu tersebut agar ia mau melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam konteksnya kali ini adalah proses pembelajarannya. Nah, jadi dia itu terpacu untuk melakukan proses kegiatan belajar agar tercapainya suatu prestasi belajar yang baik dan juga diinginkan oleh tujuan pembelajaran tersebut. Identifikasi masalah. Nah, permasalahan yang ada di program studi pendidikan teknik mesin di mata kuliah praktik Las Busur dan Asetelin, yang pertama, jumlah mahasiswa itu terlalu banyak. Dan juga kondisi mesin yang tidak memadai, banyak mesin yang rusak, dan juga keterbatasan sarana dan prasarana juga yang agak kurang lengkap, serta instalasi perbengkelan itu dirasa agak sempit. Ketika melakukan kelengkapan alat pelindung diri seperti halnya kedok las maupun sarung tangan, serta alat pendukung pengelas seperti tang, palu las, dan sikat baja, menyebabkan mahasiswa harus antri. Dan karena keterbatasan jumlah dari mesin tersebut, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan dibagi menjadi 3 shift. Nah, tentu saja ini akan menguras waktu yang banyak dan akan mengganggu jadwal perkuliahan yang lainnya juga. Mahasiswa juga mengeluhkan kondisi tangan yang gemetar. Nah, ini dikarenakan banyak mahasiswa yang masuk ke program studi teknik mesin ini basicnya itu berasal dari sekolah menengah atas atau SMA, yang bukan notabene dari sekolah menengah kejuruan yang memiliki pembelajaran proses keterampilan atau ranah psikomotorik. Nah, rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang ada di atas, saya akan tertarik untuk bagaimana pengaruh sarana dan prasarana bengkel terhadap prestasi belajar. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, yang ketiga, mereka secara bersama-sama, apakah fasilitas bengkel dan motivasi itu akan mempengaruhi prestasi belajar tersebut. Masuk ke bab 2 yang kerangka ini konseptual. Nah, fasilitas bengkel yaitu sebagai variabel bebas yang pertama, apakah di sini akan mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. Nah, yang kedua, variabel X-nya ya, atau variabel bebasnya, yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini apakah akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, selanjutnya, fasilitas bengkel dan motivasi belajar ini apakah bersama-sama berpengaruh dan mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. Pinjaman pustaka. Nah, kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti hasil usaha. Nah, prestasi digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai tujuan dari suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, teori ini dari Zainal Arifin tahun 1990, halaman ketiga, berpendapat bahwa prestasi sebagai kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. Nah, kecerdasan meliputi kecerdasan kognitif, emosional, dan spiritual, dan banyak faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yakni faktor lingkungan, motivasi, dan juga orang tua dari individual siswa tersebut.
Metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini termasuk adalah jenis penelitian asosiatif dan juga ex post facto. Yaitu jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan termasuk pada penelitian yang mencari hubungan variabel yang telah terjadi dan tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya pada program studi pendidikan mesin kelas Indralaya dan Palembang yang beralamat di Kecamatan Ogan Ilir, Indralaya Utara, dengan subjek penelitian ini adalah mahasiswa PTM angkatan 2020 tahun ajaran 2021-2022. Nah, penelitian ini adalah jenis penelitian populasi. Dikarenakan mahasiswa tersebut jumlahnya kurang dari 100, maka seluruh mahasiswa PTM 2020 adalah sampel. Jadi total keseluruhan ada 63 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu berupa angket dan juga analisis dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama teknik analisis deskriptif. Nah, di situ ada teknik uji persyaratan analitis terlebih dahulu. Yang pertama akan melakukan uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heterodoksitas. Nah, untuk uji hipotesis, yang pertama saya menggunakan uji T untuk mengetahui apakah satu variabel akan berpengaruh dengan variabel kontrolnya, dan juga uji regresi ganda ketika kedua variabel bebas akan mempengaruhi variabel kontrol, yaitu prestasi belajar tersebut. Mungkin itu saja seminar proposal penelitian saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.